Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham di bursa Amerika yang mana dia ini menurut gue lagi cukup undervalue dan dia ini punya potensi untuk investasi jangka panjang. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk teman-teman tahu jawabannya dan kenapa saham ini menurut gue punya potensi untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi ya, supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, di situ kalian bisa dapatkan produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, contohnya kayak stock pick terupdate ya, sekitaran 20-30 saham yang masuk ke dalam stock pick untuk investasi jangka panjang. Dan juga kalian akan dapat beberapa benefit lain, contohnya kayak Prom AI untuk analisa saham, yang mana itu tentunya bisa ngebantu mempercepat kalian untuk analisa saham. Ya, cara joinnya langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kanan, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, nanti semua benefitnya teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia di playlist namanya konten khusus membership. Oke? Nah, langsung aja teman-teman kita mulai ya untuk ngebahas saham apakah ini. Ya, saham apa sih yang sekarang lagi undervalue di bursa US dan punya potensi untuk invest jangka panjang. Di mana belakangan ini saham-saham besarnya, saham-saham blue chipnya itu rata-rata naiknya udah tinggi banget dan valuasinya udah mahal-mahal banget. Ya, kayak Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Tesla itu semua udah naiknya udah tinggi-tinggi, Nvidia juga udah tinggi gitu ya, dan valuasinya udah mahal-mahal. Nah, tapi satu saham ini ya, menurut gua satu saham ini kinerja bisnisnya bagus ya, dan dia punya potensi untuk kedepannya bisa kasih potensi return yang gede untuk investornya. Nah, saham apakah ini? Ini adalah saham Lululemon teman-teman ya, kode sahamnya Lulu. Ya, nama perusahaannya itu Lululemon Athletica. Nah, ini adalah perusahaan yang ngejual aparel dan aksesoris untuk olahraga. Ya, yang mana perusahaan ini basisnya itu ada di Kanada, teman-teman ya. Lululemon ini salah satu saham perusahaan yang mana menurut gua kinerja bisnisnya itu cukup bagus. Ya, dan Lululemon ini menurut gua punya potensi. Nah, kita bakalan bahas kenapa saham Lululemon ini bisa kasih potensi yang cukup bagus untuk para investornya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini Lululemon ya, data finansialnya dia gue dapet di macrotrends.net ya. Nah, teman-teman buat yang mau belajar gimana caranya baca laporan keuangan ya, baca data-data keuangan untuk emiten US ya, gue pernah bikin videonya di video yang ini ya, dimana di sini gue bahas untuk cara analisa saham US ya dengan pakai macro trends ya. Di sini gue pakai macro trends lagi, dan di sini kita akan coba lihat data untuk Lululemon ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman dari beberapa tahun terakhir ya, Lululemon ini kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai 2025, teman-teman perhatiin baik-baik untuk patternnya, pola dari pertumbuhan revenue-nya itu benar-benar trennya konsisten banget teman-teman ya. Jadi konsisten naik terus nih. Ya, jadi revenue-nya itu konsisten naik terus. Ini bagus banget. Artinya perusahaan ini perusahaan yang kuat ya, di industrinya ini dia termasuk pemain yang kuat, yang artinya dengan dia jadi pemain yang kuat atau mungkin bisa dibilang jadi penguasa pasar ya, dia itu bisa lebih mudah dan lebih leluasa untuk ngembangin bisnis. Dan dengan kayak gitu ya, itu berimbas ke revenue-nya yang bisa konsisten bertumbuh kayak gini. Ya, jadi sampai tahun 2025 awal ya, itu revenue-nya itu konsisten bertumbuh. Nah, itu juga diikutin sama gross profit-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, gross profit-nya dari tahun 2019 sampai 2025 ya, itu tumbuh dari 1,8 miliar USD jadi 6,2 miliar USD. Ini bagus banget pertumbuhannya, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga gitu ya. Dan juga ini cukup konsisten juga teman-teman ya. Jadi ini salah satu ciri-ciri saham yang menurut gue bagus banget untuk investasi jangka panjang. Revenue-nya bisa bertumbuh konsisten, gross profit-nya tumbuhnya konsisten. Terus kalau kita lihat untuk operating income ya, ini juga pertumbuhannya bagus banget ya, dari 700 juta USD jadi 2,5 miliar USD. Ya, tumbuhnya 3 kali lipat teman-teman ya.
Dan itu ternyata juga berimbas ke net income-nya atau laba bersihnya yang bertumbuh juga nih, pesat juga nih, dari 480 juta USD tumbuh jadi 1,8 juta USD. Meskipun untuk net income-nya ini ada sedikit naik turunnya teman-teman ya, tapi trennya masih naik dan ini tentunya sesuatu yang bagus. Nah, selain dari bisnisnya bertumbuh, revenue-nya bertumbuh, gross profit-nya bertumbuh, net income-nya bertumbuh, gitu ya. Teman-teman perhatiin di sini, ya, di bagian basic shares outstanding sama shares outstanding, teman-teman perhatiin ini shares outstanding-nya ngalami penurunan. Nah, ini artinya si Lululemon ini nggak cuma dia bisa numbuhin bisnis, tapi dia juga bisa ngurangin saham yang beredar. Artinya dia rutin ngelakuin buyback saham. Ya, dengan saham beredarnya itu menurun, artinya itu bisa ngebantu pertumbuhan dari earnings per share. Gitu ya, karena kan untuk rumus dari earnings per share itu kan laba bersih dibagi dengan shares outstanding. Kalau laba bersihnya naik plus shares outstandingnya turun, ya itu bisa ngebuat EPS itu pertumbuhannya jadi lebih kencang lagi. Gitu ya. Jadi pertumbuhan EPS-nya itu akan lebih kencang daripada pertumbuhan net income-nya. Dan sebagai investor, ya, yang matters, yang penting buat kita itu bukan net income tapi EPS. Jadi ini sesuatu yang bagus ya. Jadi dengan si emiten Lululemon ini dia rutin ngelakuin buyback saham, ya, dia ngurangin nih saham beredarnya, ya, dengan kayak gitu, ya, artinya EPS-nya itu pertumbuhannya bisa lebih kencang daripada net income, dan itu artinya, ya, kepemilikan kita di saham Lulu itu semakin lama semakin besar. Gitu ya, dengan saham beredarnya berkurang, artinya kepemilikan kita di saham Lulu itu semakin besar. Porsi kepemilikannya itu semakin besar, yang mana itu artinya kalau porsi kepemilikan kita makin besar, ya, artinya profit per saham atau EPS yang bisa kita dapat dari Lulu itu akan semakin besar. Gitu ya. Jadi ini bagus banget ya, dia bisa numbuhin bisnisnya, revenue-nya bertumbuh, profitnya bertumbuh, plus dia juga bisa buyback saham. Ya, jadi dia rutin ngurangin terus shares outstanding-nya, gitu ya, dan dengan kayak gitu, EPS-nya pertumbuhannya jadinya lebih kencang lagi, lebih ngegas lagi. Nah, cuman untuk Lululemon, ya, sahamnya ini dia harganya belakangan ngalami penurunan, ya, dan memang kenapa bisa begitu, ya, sentimen negatif yang menyebabkan saham Lulu ini turun itu adalah perlambatan dari pertumbuhan revenue. Dimana kalau kita lihat quarterly-nya, meskipun tadi dia bertumbuh, ya, bertumbuhnya kencang gitu ya, tapi secara kuartalan, kalau kita lihat di sini, ya, dari 31 Juli 2024 sampai 31 Juli 2025, kalau kita coba compare angkanya, ya, untuk pertumbuhan revenue-nya ini masih bertumbuh, ya, dari 2,3 miliar USD jadi 2,5. Ini masih bertumbuh, tapi pertumbuhannya mulai melambat, teman-teman. Ya, pertumbuhannya mulai melambat, dan itu juga ternyata, ya, diikuti juga dengan beban pokok penjualan atau cost of goods sold-nya itu juga ngalami kenaikan, dan kenaikannya itu lebih besar daripada revenue-nya, kenaikan secara persentasenya. Ya, dan itu ngebuat gross profit-nya itu malah stagnan, teman-teman ya. Jadi lihat nih teman-teman ya, 1,4 miliar jadi 1,47, naiknya dikit. Ada kenaikan tapi sedikit banget, lebih sedikit kenaikannya daripada revenue-nya. Nah, gross profit-nya ini naiknya tipis, ya, itu ternyata juga dibarengi dengan beban operasional, ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ya, SG&A expense-nya ini naik, teman-temannya, naiknya cukup signifikan dari 871 ke 951. Jadi gross profit-nya stagnan, tapi laba dari operasionalnya itu bisa naik nih. Ya, jadi itu ngebuat apa? Itu ngebuat operating income-nya ngalami penurunan. Nah, kenapa bisa kayak gini kondisinya? Nah, itu ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama itu adalah perlambatan dari penjualannya. Ya, jadi penjualannya Lulu belakangan ini ngalami perlambatan, ngalami pelemahan, gitu ya. Dan itu ternyata dibarengi juga dengan kenaikan dari beban bahan baku. Gitu, teman-teman. Jadi memang Lululemon ini lagi ngalami pelemahan penjualan di tahun 2025. Gitu ya, makanya ini ngebuat revenue-nya bertumbuhnya masih bertumbuh tapi ada perlambatan. Dan juga untuk gross profit-nya ini juga bertumbuhnya tipis, ya, tapi itu ternyata tidak dibarengi dengan pengeluarannya yang stagnan atau berkurang, pengeluarannya malah tetap bertambah. Jadinya
untuk operating income-nya turun dan net income-nya juga menurun teman-teman dari 392 ke 370. Gitu ya. Jadi kombinasi antara penjualannya yang lemah, ya penjualannya melemah, penjualannya itu mengalami pelemahan, ya ditambah juga beban bahan bakunya masih tetap meningkat. Nah, penjualannya lemah, ya ini kenapa bisa kayak gini? Salah satu faktornya itu adalah adanya persaingan teman-teman ya dari brand lain, contohnya itu kayak Alo Yoga dan juga Fuori, yang mana mereka itu juga ada di industri yang sama. Gitu ya. Jadi memang si Lulu ini mengalami kompetisi teman-teman. Jadi memang penjualannya melemah itu salah satu faktornya adalah kompetisi. Ya. Jadi memang ini sahamnya memang turun terus ya. Tapi memang ada katalis yang negatifnya gitu. Jadi benar-benar disebabkan karena sesuatu yang sifatnya fundamental. Gitu ya, bukan cuman sekedar berita, bukan cuman sekedar gosip, tapi ada something fundamental yang mengalami penurunan yang menurut gue itu cukup mempengaruhi harga sahamnya. Nah, kita coba lihat cash flow teman-teman ya. Cash flow-nya kita coba lihat di sini untuk annual. Ya, gue pengen perusahaannya cash flow-nya itu positif, dan Lululemon ini dia konsisten positif dan bertumbuh teman-teman untuk operating cash flow-nya. Ya, jadi operating cash flow-nya itu bertumbuh. Dan ini sesuatu yang bagus nih, ya. Artinya dia bisa hasilin arus kas masuk dari kegiatan bisnisnya, kegiatan operasionalnya, ya. Yang mana cash flow masuk ini, ya ini bisa ngebantu likuiditas dari bisnisnya Lululemon, dan itu memberikan Lululemon ini kemampuan untuk dia kedepannya bisa ekspansi bisnis dan atau memberikan keuntungan untuk investornya. Ya, dia bisa ngembangin bisnisnya. Dia mungkin kalau misalnya kedepannya mau akuisisi perusahaan lain, dia juga bisa untuk ekspansi. Atau dia mau ngeluarin capex untuk buka toko baru, untuk ekspansi ke benua-benua yang di luar Amerika, gitu ya. Atau dia mau juga untuk kasih keuntungan ke investornya lewat buyback saham, ya. Yang mana tadi kita udah lihat, memang si Lululemon ini ngelakuin buyback saham, gitu ya. Nah, bicara soal operating cash flow, ini bertumbuh dan ini bagus, gitu ya. Nah, untuk capex-nya, ini teman-teman perhatiin di sini, ini juga dia meningkat, ya. Yang artinya, ini bagus teman-teman ya, dia meningkat dan dia lebih kecil daripada operating cash flow-nya. Artinya, free cash flow-nya itu juga positif dan juga bertumbuh. Ya, jadi operating cash flow-nya bertumbuh, free cash flow-nya juga bertumbuh. Artinya dengan free cash flow-nya bertumbuh dan konsisten positif, artinya Lulu ini adalah perusahaan yang konsisten untuk hasilin free cash flow, yang mana free cash flow ini bisa memberikan keuntungan untuk investornya. Free cash flow ini uang kas bebas yang bebas dipakai untuk apapun, tapi biasanya dipakai untuk kasih keuntungan buat investor. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk akuisisi bisnis, dalam bentuk bayar utang, ataupun dalam bentuk buyback sama dividen. Tapi Lululemon ini nggak bagi dividen, jadi memang untuk dia memberikan keuntungan buat investor itu lewat buyback saham. Ya, dan tadi kita udah lihat kalau si Lulu itu buyback saham ya. Jadi cara dia memberikan keuntungan ke investornya adalah dengan dia ekspansi bisnis plus buyback saham. Gitu ya. Dari segi cash flow overall Lululemon ini dalam kondisi yang bagus. Nah, sekarang kita lihat balance sheet-nya teman-teman. Gue pengen lihat balance sheet-nya. Ya. Nah, ternyata untuk balance sheet-nya ya, current asset-nya ini sebesar 3,5 ya, 3,5 miliar USD. Ya, itu current asset, aset lancar ya. Jadi itu aset yang bisa liquid atau bisa cair dalam waktu dekat. Ya, nah ini aset ini kalau kita bandingin sama total liabilities itu 3,1 miliar USD. Artinya apa? Artinya current asetnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya atau semua liabilitiesnya. Ini bagus banget ya. Jadi cukup dengan aset lancarnya doang ya, itu bisa ngelunasin, itu bisa lebih dari cukup untuk ngelunasin semua utangnya. Baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang artinya, untuk dia bayar utang, Lulu ini tidak perlu melikuidasi aset yang tetapnya. Gitu ya. Jadi, dari segi balance sheet aman banget nih. Ya, utangnya udah bisa dilunasin dengan aset lancarnya doang. Ya. Dan dengan kayak gitu, ya, dikombinasiin sama cash flow-nya tadi yang bisa konsisten positif, itu artinya kondisi balance sheet-nya sama kondisi cash flow-nya ini sangat mendukung Lululemon ke depannya untuk dia bisa ekspansi bisnis plus bisa juga untuk lanjut buyback saham.
ya, dimana tadi aset lancarnya udah lebih besar daripada semua utangnya. Jadi dari segi kemampuan bayar utang dia ini ibaratnya udah beres semua utangnya, ditambah juga cash flow-nya positif gitu ya. Jadi balance sheet-nya itu likuiditasnya bagus, dan dengan kayak gitu Lululemon ini lebih leluasa untuk dia ngembangin bisnis atau buyback saham ya. Jadi meskipun tadi dari segi income statement ada pelemahan dari segi penjualan ya, labanya menurun, dan itu memang memberikan sentimen negatif untuk Lulu, tapi dari segi cash flow sama balance sheet, Lululemon ini dalam kondisi yang bagus banget. Jadi kedepannya mereka ini punya cukup banyak uang untuk ngembangin bisnis, untuk ekspansi bisnis, untuk nantinya penjualannya itu bisa ditumbuhin lagi. Gitu ya. Nah, itu yang gue lihat teman-teman dari Lululemon. Kenapa meskipun sentimennya negatif ya belakangan ini ya, tapi menurut gue prospeknya masih cukup oke. Karena Lulu ini dia punya likuiditas yang bagus dari segi balance sheet sama cash flow. Nah, bicara soal Lululemon ke depannya bagaimana, menurut gue memang ada beberapa katalis negatif. Ya, yang pertama tentunya persaingan dari beberapa brand lain yang ada di industri yang sama. Contohnya kayak Alo Yoga sama Fuori. Ya, itu tentunya akan jadi ya kompetisi yang bisa mungkin aja menggerus margin dari si Lulu. Gitu ya, itu bisa banget. Jadi memang ada potensi untuk dia menghadapi persaingan yang bisa memperlambat pertumbuhan dari pendapatan sama labanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Lululemon ini akan terdampak sama kenaikan tarif impor dari Presiden Donald Trump. Ya, dimana memang untuk Lululemon ini produknya itu dimanufaktur di Cina sama Vietnam ya, yang mana China sama Vietnam ini akan kena kenaikan tarif impor dari Donald Trump ya. Jadi dengan adanya kenaikan tarif impor, ini tentunya juga akan ngebuat biaya produksi yang harus dikeluarin sama Lulu itu jadinya lebih gede. Dan itu memang bisa berpotensi menggerus margin. Gitu ya. Jadi ada dua katalis negatif yang bisa menggerus margin ya, kompetisi sama kenaikan tarif impor. Dan itu memang yang jadi sentimen negatif yang menghantui saham Lulu, makanya saham Lulu itu turun. Ya, nah tapi ada sentimen positif teman-teman, di mana Lulu ini ya, dia ini ngeluarin capital expenditure ya sebesar sekitaran 180 ya, 177 juta USD ya. Ini dia keluarin duit segitu gede untuk buka toko baru. Ya, yang mana artinya itu bagian dari dia ekspansi bisnis. Dan memang si Lululemon ini dia mau ekspansi bisnis ke daerah Asia Pasifik. Gitu ya. Dan Asia Pasifik ini bisa dibilang, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, Asia Pasifik ini bisa dibilang yang jadi pendorong pertumbuhan dari Lululemon. Ya, dimana revenue-nya untuk China dan Asia ya, China, Asia dan Eropa juga ya. Ini untuk revenue-nya itu ngalami peningkatan yang signifikan, terutama China. Ya, jadi untuk pertumbuhan kedepannya menurut gua akan didorong sama pertumbuhan dari ekspansi dia ke internasional, ke China, ke Asia, ke Eropa juga gitu ya. Jadi ekspansi internasionalnya ini menurut gua akan jadi pendorong pertumbuhan untuk Lulu. Ya. Nah, jadi tetap ada katalis positifnya, ada katalis pertumbuhan yang juga bisa mendorong saham Lulu ini dalam jangka panjang itu prospeknya masih bagus. Plus, ya seperti yang tadi kita udah bahas, Lululemon ya ini rutin ngelakuin buyback saham. Ya, jadi itu akan memperbesar pertumbuhan dari EPS dan juga memperbesar kepemilikan kita di Lululemon. Gitu ya, kalau misalnya kepemilikan kita lebih besar, artinya kan bagian dari laba yang buat kita itu juga akan lebih besar, alias EPS-nya akan lebih besar gitu ya. Jadi dia masih ngeluarin capital expenditure untuk ekspansi, terutama ekspansi internasional, plus dia masih rutin buyback saham, ya itu memberikan kita katalis yang positif untuk kita bisa invest di saham Lululemon. Dan dari segi harga wajar teman-teman untuk Lululemon ini, ya per hari ini itu ada di sekitaran, harganya di sekitaran 170. Ya, di 170. Nah, ini kalau kita pakai metode discounted cash flow, kita pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Ya, ini toolsnya gue jual, teman-teman bisa klik link yang ada di kanan atas, ya. Nah, ini kalau kita pakai metode discounted cash flow untuk ngitung harga wajar dari Lulu, ya, ini untuk free cash flow terbaru di 1,58 miliar USD, ya.
terus kita proyeksiin untuk growth-nya itu di 5% per tahun ke depannya. Ya, jadi kita estimasiin growth yang sebenarnya lambat ya teman-teman ya. Karena kan ya tadi kita udah lihat ya bahwa akan ada penghambat pertumbuhan, which is persaingan sama tarif impor. Ya, jadi kita estimasiin untuk pertumbuhan ke depannya, untuk jangka panjang, itu akan mengalami perlambatan. Ya, dari yang sebelumnya pertumbuhan yang kencang, kita estimasiin pertumbuhan yang lambat untuk ke depannya. Ya, jadi kita pakai estimasi di sekitaran 5% per tahun. Ya. Nah, terus untuk price to free cash flow, valuasi price to free cash flow di tahun terakhir nanti kita estimasiin ada di 15 kali, yang mana 15 kali ini adalah valuasi yang cukup oke, cukup wajar untuk saham-saham yang kinerjanya bagus di Bursa Amerika. Gitu ya. Biasanya untuk saham-saham yang kinerjanya bagus di Bursa Amerika itu biasanya dihargai di sekitaran 15 sampai 25 kali. Ya, sekitaran segitu lah, itu wajarnya. Nah, kita pakai aja estimasi yang nggak usah tinggi-tinggi banget, kita pakai aja 15. Dan untuk return investasi kita mau return 13% per tahun. Ya, dimana kita mau return yang cukup oke lah ya, 13% per tahun itu untuk Bursa Amerika cukup oke. Ya, kalau di Bursa Indo biasanya gue pakai 15. Ya, tapi kalau di Bursa Amerika itu kan ya negara Amerika itu secara ekonomi cenderung lebih aman lah ya daripada Indonesia, karena dia memang ekonominya lebih stabil daripada ekonomi Indonesia. Ya, karena kayak gitu ya, potensi resiko di Bursa US itu sedikit lebih kecil daripada potensi resiko di saham Indo. Kita juga mau return yang agak lebih kecil aja sedikit ya, tapi 13% itu menurut gue tetaplah return yang bagus. Gitu ya. Return 13% itu tetap return yang bagus. Ya, 13% per tahun. Nah, dari sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 177, teman-teman. 177. Gitu ya. Nah, jadi di harga sekarang di 170, ya, ini saham Lulu ini tergolong under value, sedikit under value gitu ya, dan menurut gua ini bisa teman-teman pertimbangin untuk jadi opsi untuk saham untuk invest jangka panjang. Nah, tapi perlu diingat bahwa dia nggak bagi dividen. Jadi teman-teman kalau mau invest di sini, ya benar-benar fokusnya itu hanya ke bisnisnya aja dan fokus untuk capital gain. Ya, dimana teman-teman bisa dapat potensi capital gain dari bisnisnya yang masih berpotensi bertumbuh tentunya, plus juga emitennya rutin buyback. Gitu ya. Jadi emiten ini bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, masih sedikit under value, ya, dan ini cocok untuk teman-teman yang memang ngincernya itu hanya capital gain aja. Nah, dengan saham Lulu ini under value dan punya potensi untuk investasi jangka panjang, ya, buat kalian yang mau investasi di saham Lulu, kalian mau beli saham Lulu, itu teman-teman bisa beli di aplikasi GoTrade Indonesia. Di mana di GoTrade ini teman-teman udah bisa mulai investasi itu cukup dengan $1 aja, alias cukup dengan modal Rp16.000 aja. Jadi dengan budget yang sangat terjangkau, mulai dari Rp16.000 aja, itu kalian udah bisa investasi di saham-saham yang ada di Bursa Amerika termasuk saham Lulu. Ya, jadi kalian udah bisa dengan budget yang kecil, ya, terutama buat kalian yang beginner, yang pemula, ya, kalau misalnya kalian mau mulai dari nominal kecil dulu, itu bisa banget, dan kalian bisa mulai investasi di saham US, ya, di saham Lulu lewat aplikasi GoTrade Indonesia. Dan dari segi keamanan, GoTrade ini udah dilisensikan sama Valbury Asia Futures, yang mana Valbury ini adalah broker yang udah diawasi oleh Bapepti dan juga OJK. Ya, jadi sudah cukup aman dari segi keamanan. Ya, dan investasi di GoTrade ini cukup mudah, di mana UI-nya itu cukup beginner friendly dan sangat membantu teman-teman investor pemula untuk segera bisa mulai investasi di saham-saham US lewat GoTrade. Ya, jadi dengan UI-nya yang cukup beginner friendly, ya, itu memudahkan kalian untuk segera bisa langsung investasi di saham-saham US. Ya, dan proses untuk withdraw-nya itu juga cepat teman-teman ya, dimana gue pribadi setiap kali withdraw itu hitungan menit ya. Kalau misalnya mau withdraw nih, setiap kali gue mau withdraw itu dalam hitungan menit uangnya udah kembali ke rekening gue gitu ya. Jadi dengan proses withdraw-nya cepat ya, menurut gue investasi di saham-saham US di GoTrade ya, ini bisa jadi salah satu investasi yang cukup memudahkan kalian terutama pemula. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin lagi bingung gitu ya, saham apa yang mau gue beli, gimana nih prospek saham-sahamnya, gimana info-info terbaru, berita terbaru, GoTrade itu juga ada trading signal dan juga ada earnings news. Ya, jadi di situ kalian bisa dapat ya, kalian bisa dapat berita terbaru ya, prospeknya untuk sahamnya seperti apa, prospek bisnisnya seperti apa.
ya. Dan di setiap emitennya di bagian bawah itu juga ada fitur news ya, fitur berita yang mana di situ isinya adalah berita-berita terbaru terkait emitennya. Jadi kalian juga bisa dapat insight ya untuk prospek dari emiten yang kalian lagi analisa atau kalian lagi mau beli. Gitu ya. Jadi kalian juga diperlengkapi dengan berbagai berita yang bisa kasih kalian ilmu, kasih kalian insight lewat GoTrade Indonesia. So langsung aja kalian bisa langsung mulai investasi di saham-saham US lewat aplikasi GoTrade Indonesia. Dan untuk registrasi kalian bisa gunakan kode referral Todopedia 347752 untuk dapat bonus saldo up to $120 alias hampir 2 juta rupiah. Ya, kalian bisa dapat bonus saldo itu ketika kalian ngelakuin deposit pertama kalian. Ya, jadi bonus saldonya cukup besar. Ya, jadi menarik banget nih buat teman-teman yang mau investasi di saham Amerika, kalian bisa pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Oke, so itu dia ya saham US yang lagi undervalue dan punya potensi yang bagus untuk jangka panjang. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Ya, jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.